semakin memanas. Itulah perseteruan antara pesulap merah dengan Rara Istiati Wulandari, seorang pawang hujan yang namanya semakin terkenal semenjak sukses menyingkirkan hujan dalam momen bergengsi dunia MotoGP Mandalika 2022 lalu. Pasca Rara merasa profesinya dicemarkan oleh Marcel Radival alias pesulap merah lantaran aksinya tersebut dicap bak seorang komedian stand-up komedi. Rara pun lantas menuntut permintaan maaf dari pesulap merah secara lisan maupun tertulis hingga memberikan waktu selama 3 kali 24 jam. Dan setelah waktu permintaan habis tepat di hari ini, seperti apa pesulap merah yang justru mengutas reaksi mengejutkan dengan memberikan sindiran keras kepada Rara? Benarkah pesulap merah tidak gentar dengan ancaman Rara si pawang hujan? Dan benarkah pula Hotman Paris akan menjadi kuasa hukum dari pesulap merah untuk mendampingi dalam bantuan hukum? Selain pesulap merah, Dr. Richard Lee yang terkenal dengan polemiknya dengan Kartika Putri kini juga tengah berurusan dengan hukum, di mana ia dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia lantaran dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, mengingat Dr. Richard Lee dianggap menghina kesenian debus. Lagi-lagi berurusan dengan hukum, lalu seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee mengenai dirinya yang dilaporkan oleh Persatuan Debus ke polisi? Benarkah Dr. Richard Lee pun juga sama halnya dengan pesulap merah yang tidak gentar ketika dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Dukun se-Indonesia? Dan bagaimana pula di tengah hiruk-pikuk terkait pesulap merah versus Rara pawang hujan, Daniel Mananta terlihat angkat bicara terkait maraknya perdukunan saat ini. Lalu seperti apa tanggapan Daniel Mananta dengan dukun-dukun yang ada? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara pesulap merah dengan Rara Istiati Wulandari yang akrab disapa Rara pawang hujan hingga kini masih terus bergulir panas. Pasca ia merasa profesinya sebagai pawang hujan dicemarkan oleh pesulap merah, mengingat pesulap merah menilai bahwa aksi Rara sebagai pawang hujan layaknya bak seorang stand-up komedian. Atas ketidakterimaan Rara atas profesinya yang seolah dilecehkan, Rara pun juga menuntut permintaan maaf dari pria bernama asli Marcel Radival itu hingga memberinya waktu selama 3 kali 24 jam. Dan setelah waktu permintaan habis tepat di hari ini, lantas seperti apa pesulap merah yang justru mengutas reaksi mengejutkan dengan memberikan sindiran keras kepada Rara? Benarkah pesulap merah tidak gentar dengan ancaman Rara si pawang hujan? Lantas, benarkah Marcel juga menilai bahwa tuntutan permintaan maaf itu hanyalah aksi panjat sosial belaka? Lalu, seperti apa pula tanggapan Hotman Paris atas tuntutan permintaan maaf Rara pawang hujan terhadap pesulap merah? Halo para pawang hujan seluruh Indonesia. Pawang hujan Indonesia, ya. Marcel pesulap merah mengatakan kau tidak punya keahlian, kata dia. Ya, nggak benar katanya kau bisa jamin hujan berhenti. Gimana pembelaanmu? Halo para pawang hujan. Benar nggak sih, ya? Hah? Kata si Marcel sembarangan juga punya keahlian, nggak ada manusia katanya yang bisa menghentikan hujan. Ya, tolong segera dijawab. Pakai pengacara juga boleh. Jangan dijawab, dibuktikan dong. Di Indonesia turunkan salju.
Oke, 5 miliar kata Dokter Richard, kalau bisa Anda pawang hujan jatuhin salju. Emang dilaporin? Saya nggak tahu. Somasi. Somasi. Ini sudah berapa kali lagi sih? Sehingga 1 kali 24 jam lagi ya? Emang berapa? 3 kali 24 ya? 3 kali 24 berapa sih? 24. 47. Ya semoga promosinya lancar dan bisa jadi penyanyi juga. Ya, polisi pun mematahkan rezeki maling kok. Ya kalau saya dibilang suruh berhenti, silakan suruh polisi berhenti nangkepin maling. Coba. Ya kan biar masyarakat nggak dirugikan gitu loh. Agar nggak mudah dibodoh-bodohi. Jadi bukan mematahkan rezeki, tapi justru menyelamatkan rezeki bagi banyak masyarakat Indonesia. Ya, itulah sindiran keras pesulap merah. Di mana ia menjawab permintaan maaf 3 kali 24 jam yang dilayangkan oleh Rara hanya dengan gelak tawanya hingga meminta Rara untuk menurunkan salju. Jika benar dirinya bisa menyingkirkan hingga menurunkan hujan. Lalu, seperti apa pula tanggapan dari pihak Rara sang pawang hujan ketika waktu yang sudah diberikan untuk pesulap merah tidak ditanggapinya dengan serius? Benarkah jika batas waktu 3 kali 24 jam tidak ada respon apapun dari pesulap merah, Rara akan membawa masalah ini ke jalur hukum? Batas waktunya adalah hari ini. Hari ini sampai nanti setelah usai jam 24 jam 00 ya. Beralih ganti menjadi hari berikutnya, itu baru kita anggap dia sudah tidak memberikan respon dan kita sudah lagi mengkaji dengan Mbak Rara apa saja yang akan kita lakukan, upaya hukum yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya batas 3 kali 24 jamnya itu tidak ada respon apapun, ya kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Mbak Rara cukup tegas, dia ingin ada suatu klarifikasi permintaan maaf agar dia tidak disudutkan, tidak dikatakan sebagai stand up komedi ketika dia melakukan sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh untuk demi kebaikan Mandalika pada waktu itu. Di sisi lain, di tengah namanya yang menuai kontroversi, pertemuan pesulap merah dengan pengacara kondang tajir melintir Hotman Paris Hutapea justru mengundang tanya. Ada apa gerangan? Mengapa pesulap merah kini terlihat dekat dengan Hotman Paris di tengah Marcel banyak dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia? Benarkah Hotman Paris akan menjadi kuasa hukum dari pesulap merah untuk mendampingi bantuan hukum? Halo para dukun. Hati-hati nih, saya nggak ngerti nih. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gua nih, ya, pesulap merah. Iya. Lu ngapain didekatin gua sih? Lu butuh pengacara ya? Saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Marcel, lu percaya nggak bahwa hujan itu bisa dihentikan oleh manusia? Enggak percaya. Tidak. Apa namanya dukun apa? Lu nggak percaya? Tidak. Kenapa nggak percaya? Karena kalau misalkan ada, seharusnya banjir di Jakarta sudah lama selesai. Gitu. Bang Hotman, iya. Faktanya sampai sekarang kan banjir belum ada solusinya. Iya. Dan kalau misalkan pawang hujan itu beneran ada, seharusnya pemadam kebakaran juga nggak ada. Orang kebakaran panggil aja pawang hujan, geser hujan. Begitu. Orangnya kebakaran, iya. Faktanya nggak ada. Kenapa lu nggak percaya bahwa manusia keahlian pawang hujan? Enggak, karena di setiap agama juga ada agama yang mengajarkan yang mengatur hujan dewanya, ada yang mengatur hujan itu Tuhan. Jadi memang manusia nggak ada yang bisa mengatur hujan. Apakah pawang hujan bisa membuktikan secara ilmiah bahwa memang hujan bisa dihentikan? Nggak bisa. Nggak bisa? Tidak bisa. Kebanyakan pawang hujan hanya mempersiapkan alasan ketika gagal aja. Oh begitu? Iya, jadi kalau berhasil dianggap sakti, kalau gagal alasan. Oke. Lalu, seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee mengenai dirinya yang dilaporkan oleh Persatuan Debus ke polisi? Benarkah Dr. Richard Lee pun juga sama halnya dengan pesulap merah yang tidak gentar ketika dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Dukun se-Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sejak namanya mencuat di muka publik selama kurang lebih 1 bulan belakangan ini, nama pesulap merah memang kerap menjadi perbincangan panas. Lantaran aksi nekatnya yang membongkar trik-trik perdukunan yang diduga digunakan untuk menipu masyarakat. Hingga dalam kurun waktu tersebut, pesulap merah pun setidaknya telah berseteru dengan beberapa pihak. Dari yang pertama dengan Gus Samsudin soal membongkar praktek pengobatannya. Kemudian dengan Persatuan Dukun Indonesia serta Rara Sang Pawang Hujan. Hingga yang terakhir dengan Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Dan terkait soal-soal kesenian tradisional asal Banten yang dianggap dilecehkan oleh pesulap merah. Hal itu pula lah yang juga menyeret nama Dr. Richard Lee. Di mana ia sama-sama dilaporkan oleh Persatuan Debus Indonesia di Polda Metro Jaya lantaran dianggap menghina kesenian debus. Hari ini kita sudah bertemu dengan Bareskrim. Kita membuat sebuah laporan polisi. Nah, didampingi oleh 4 advokat hari ini dan 12 organisasi yang ada di Provinsi Banten, terutama para penggiat pelaku seni budaya di Provinsi Banten. Salah satunya Perkumpulan Debus Banten Indonesia. Laporannya itu terkait perbuatan Saudara Richard Lee ya, di media sosial yang sudah ditonton oleh jutaan orang, itu dirasakan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat Banten yang memiliki seni budaya khas Banten yaitu debus. Di situ ada pelecehan ya, ada penghinaan terhadap debus, merendahkan debus, padahal debus itu adalah budaya ya, warisan leluhur ya, seni budaya warisan leluhur dari Kesultanan Banten. Ya, sebelumnya Dr. Richard Lee memang mengomentari aksi dukun yang melakukan teknik kebal. Dirinya pun kemudian melakukan sayembara bagi siapa saja yang berhasil membuktikan ilmu kebal. Atas sayembara tersebut, aksi Dr. Richard Lee pun juga dianggap telah melecehkan seni debus asal Banten yang sejak zaman dahulu telah ada. Mengingat debus bukanlah sulap, namun murni seni yang diwariskan oleh para leluhur yang berkaitan dengan seni tenaga dalam. Lantas seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee yang telah resmi dilaporkan oleh Persatuan Debus ke Polda Metro Jaya? Benarkah Dr. Richard Lee pun juga tidak gentar ketika dilaporkan ke polisi seperti halnya pesulap merah? Nggak keseret, kita berjalan bahagia, nggak ada yang keseret. Tapi bukan, tapi justru aku malah happy. Iya. Setiap malam itu jadi ada lawaan ya gitu, ketawa. Kita menciptakan komedi ya untuk masyarakat Indonesia. Iya kan, kalau tanya masyarakat Indonesia, kalian sendiri nontonnya kan asik kan? Iya. Nontonnya sampai ketawa-ketawa. Ya nggak apa-apa, laporin aja sih. Kan hak Indonesia, hak warga Indonesia kan laporin. Kalau sampai laporin aja silakan aja. Kalau mau diproses atau enggak kan belum tentu. Iya. Saya menanggapinya, saya podcast dengan orang Kominfo-nya langsung, Direktur Kominfo, dan beliau berkata bahwa organisasi dan perkumpulan itu tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik. Saya akan counternya cuma dari situ aja sih, ya terserah kalau mau laporin boleh-boleh aja sih. Tapi kalau laporan nggak diproses untuk apa? Memang budaya. Dan saya juga sudah memberikan ilmu itu di podcast saya, salah satu podcast saya sudah jelasin ya, bahwa debus itu adalah salah satu budaya, bukan ilmu hitam, bukan ilmu yang dipakai untuk mendapatkan suatu keuntungan ya. Bukan ilmu yang dipakai untuk jualan jimat. Debus itu. Nah, yang kita bongkarin kalau ada teknik debus yang disalahgunakan untuk penjualan jimat, itu tekniknya yang kita bongkar. Jadi bukan debusnya, tapi penipuannya yang kita bongkar. Gitu. Sebenarnya ya, kalau budaya debus yang asli harusnya itu seneng loh. Begitu masalah iya. ke up,
Ya banyak betul. Saya juga banyak teman-teman praktisi berdebus. Bahkan saya sendiri praktisi debus. Saya mempraktekkan semua kebal bor, kebal golok, kebal gergaji dan sebagainya. Itu seni pertunjukan gitu loh, asli Indonesia atau budaya Indonesia. Tapi sering disalahgunakan sama dunia perdukunan untuk penjualan jimat. Dan penjualan jimat itu dilarang di KUHP Indonesia, di pasal 546 KUHP. Ngomel-ngomel ini adalah mereka-mereka itu sebenarnya yang mengatasnamakan budaya tapi sebenarnya menyalahgunakan budaya itu gitu. Soalnya yang waktu gue up, kan gue jelasin tentang debus nih. Komentar-komentar itu banyak dari praktisi debus, itu berterima kasih loh. Jadi Dr. Richard terima kasih sudah menjelaskan budaya debus dengan sangat baik. Di FYP saya juga salah satu pembudidaya debus juga bilang terima kasih juga. Jadi kalau misalnya ada yang tersakiti ya mungkin orang tersebut yang justru menyalahgunakan kebudayaan ini. Itu nunggu aja sih, nunggu panggilan ya. Berharapnya beneran ada panggilan, jadi nanti ketika deliknya terbukti tidak bersalah, saya tidak bersalah, baru kita ya kasih efek jerah lah dikit lah. Siap atau nggak siap ya? Saya kan ini kan Gini, bukan perjuangan pertamaku. Lebih tepatnya bukan siap nggak siap, tapi nggak peduli. Iya, sumpah iya nggak peduli. Bagi gue sih promosi doang mereka tuh. Jadi wah mumpung ada yang rame nih, wah lagi sepi job, promosi gratis nih. Dan seperti apa pula di tengah hiruk-pikuk terkait pesulap merah versus Rara Pawang Hujan, Daniel Mananta terlihat angkat bicara terkait maraknya perdukunan saat ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di tengah hiruk-pikuk terkait pesulap merah versus Rara si Pawang Hujan, hingga dengan Persatuan Dukun se-Indonesia. Atas polemik soal perdukunan, hal itu pun tentu terdengar di telinga publik, seperti salah satunya Daniel Mananta. Ya, Daniel pun terlihat angkat bicara terkait maraknya perdukunan saat ini. Hingga ia pun bertanya-tanya mengapa banyak sekali orang di tanah air yang justru percaya dengan dukun yang notabene manusia. Benarkah melihat semakin banyaknya praktek perdukunan di tanah air, Daniel pun juga mempunyai harapan yang sama diinginkan oleh pesulap merah, yaitu ingin membuat banyak orang sadar agar jangan bergantung dengan manusia, namun hanya dengan Tuhan. Kenapa banyak banget orang Indonesia bukan berserah sama Tuhan tapi lebih berserah sama dukun, bukan mempercayai Tuhan tapi lebih mempercayai dukun. Dan gue pengen membuat orang sadar gitu bahwa kenapa nggak kita bergantung sama Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan daripada kita bergantung sama manusia yang mungkin tidak menggunakan kuasa dari Tuhan gitu. Jadi ya itu sih kalau misalnya dari kacamata gue gitu ya. Di channel saya ada tuh pihak MUI juga menjelaskan mendukung ya? Iya, kalau itu kan anggota doang ya kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah. Karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah terus kamu disuruh diem aja, gimana coba ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling. Kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa iya bersuara untuk mengedukasi nggak boleh? Gitu kan? Nah makanya di channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.